Terus B-nya adalah biseksual. Nah, kalau biseksual ini adalah naonnya dalam istilah Sunda rakus kadu kadia ieu mah nya resep kanu sesama oge resep kanu lawan jenis. lawan jenis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pelajaran akidah akhlak walaupun sekarang dalam suasana yang berbeda. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang bab 3 yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Jaja Mukhtar Ghazali dan saya Nurul Bayinah. Untuk mengefektifkan waktu, dipersilakan untuk Al-Ustadz Jaja untuk menyampaikan materinya bab 3 tentang menghindari dosa besar. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Ibu Nurul Bayinah yang telah hadir membersamai kita semua dalam ajaran akidah akhlak. Tadi disebutkan walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak normal, tapi mudah-mudahan ini tidak menurunkan semangat kita ya untuk terus belajar dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Para saksi sekalian, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Nurul Bayinah, ya, pada bab 3 ini kita akan membahas terkait dengan menghindari dosa-dosa besar. Tidak semata-mata kita dianjurkan untuk menghindari dari dosa-dosa tersebut kalau tidak memiliki dampak atau akibat yang buruk bagi pelakunya. Pengertian dari dosa, ya, dosa itu adalah kenikmatannya sedikit, ya, kenikmatannya sebentar, tapi penyesalannya bisa berkepanjangan. Itu watak dari dosa. Jadi kenikmatannya sebentar, tapi dampak negatif yang ditimbulkannya bisa berkepanjangan. Dan ini harus kalian camkan, ya, bahwa nikmatnya hanya sebentar, tapi dampak buruk yang diakibatkannya ini sangat berkepanjangan. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab dosa itu terkadang menggunakan lafaz ismun, terkadang menggunakan lafaz dzanbun. Apa itu ismun? Di dalam sebuah hadis disebutkan dosa itu adalah mahaka pisodrika, apa yang tersembunyi di dalam hati kalian. Jadi ada suatu pekerjaan yang kalian sembunyikan, tidak semata-mata disembunyikan kalau itu baik. Jadi kenapa disembunyikan? Pasti ada something wrong. Maka dalam lanjutan hadis tadi, wa karihta an yattali'a alaihinas, kalian benci, tidak suka kalau diketahui oleh orang lain. Itu watak dari dosa, ya. Terus yang kedua, dosa itu dzanbun. Dan pun juga satu akar kata dengan dzanbun yang artinya adalah ekor, buntut. Apa maksudnya? Jadi tindakan-tindakan dosa itu pasti akan berbuntut panjang. Jadi suka ada akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan dosa tersebut, berbuntut panjang. Nah, perasaan sekalian, kita akan bahas, ya, satu persatu tentang menghindari dosa besar. Dosa besar yang pertama itu adalah liwatun. Secara etimologi, ya, liwat itu pengertian secara etimologi diambil dari seorang nabi yang bernama Lut, Nabi Lut. Secara istilah, ya, tindakan perilaku menyimpang, ada semacam orientasi seks yang menyimpang yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Apa itu? Ya, ini melakukan hubungan intim atau
ketertarikan pada sesama jenis. Dalam hal ini adalah liwat itu laki-laki suka sama laki-laki. Nah, itu adalah dosa besar yang pertama ya. Jadi liwat pun. Yang kedua, LGBT ya. LGBT lain lepet apalagi jangan seterusnya, bukan. LGBT itu adalah lesbi, terus gay, biseksual, dan transgender. Apa itu lesbi? Sebenarnya sama dengan liwat ya. Kalau lesbi ini dilakukan oleh perempuan terhadap perempuan, jadi seorang perempuan ketertarikan seksnya pada perempuan lagi, itu disebut dengan lesbi. Kalau gay tadi sudah disinggung dalam liwat ya. Jadi orientasi seks seorang laki terhadap laki-laki lagi itu. Terus B-nya adalah biseksual. Nah, kalau biseksual ini adalah namanya dalam istilah namanya rakus kaitu kadia ya mah nya resep kanu sesama oke resep kanu lawan jenis jadi mah kaitu kadia. Biseksual itu adalah ketertarikan seks baik terhadap sesama maupun terhadap lawan jenis. Terus yang T-nya adalah transgender. Ya, ini merubah alat kelamin atau operasi kelamin baik dari pria menjadi wanita maupun dari wanita menjadi pria. Dan seperti apa prakteknya, dan itu yang paling tahu ya adalah dokter-dokter spesialis ya untuk merubah alat kelamin seseorang. Nah, terus yang ketiga adalah minum khamar. Khamar itu adalah sejenis minuman yang mengandung alkohol dan bisa memabukkan. Makanya di dalam syariat Islam, salah satu maqasidus syariah itu adalah maksud syariat itu diantaranya adalah hifdzul akli, menjaga akal. Karena dengan minum khamar bisa merusak akal dan pikiran. Sedangkan akal dan pikiran itulah wajib untuk kita pelihara. Maka salah satu dari maqasidus syariah adalah hifdzul akli, memelihara akal. Akal itu harus kita pelihara ya. Dari luar kita jaga, kita pelihara supaya kepala kita ini terhindar dari benturan yang keras. Makanya ketika seorang berkendara menggunakan motor wajib pakai helm. Itu dalam rangka memelihara, menjaga seandainya terjadi kecelakaan itu tidak terlalu menimbulkan dampak yang serius bagi kepala ya. Karena akal terletak pada kepala. Itu dari luar. Sementara dari dalam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minum khamar ini karena bisa merusak akal dan pikiran seseorang. Menutup ya. Bisa menutup hidayah, menutup nasihat dan lain sebagainya. Dan yang keempat, judi itu ya gambling ya. Benar. Ya. Jadi spekulasi, untung-untungan. Kalau orang yang bermental judi ya, segala pun bisa dijudikan ya. Jadi lamun jelema geus boga mental judi sadar oge bisa dijudikan, ditaruhkan. Contoh dina pertandingan sepak bola ya, sampai ketika ditaruhkan ya, kartu kuningna sabiji, tendangan pun juga berapa itu dipertaruhkan bagi orang yang bermental judi. Jadi suatu sifat yang tadi gambling ya, cari usaha itu berdasarkan untung-untungan, dan ini tidak boleh ya. Terus yang kelima, mencuri ini adalah merampas milik orang lain kemudian dijadikan sebagai milik kita.
ini pun termasuk perbuatan yang tercela ya, karena dia ya telah merampas yang selama ini menjadi milik orang lain atau hak orang lain, kemudian dialihkan menjadi miliknya, mencuri. Yang keenam, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua termasuk salah satu dosa ya, yang siksanya itu akan disegerakan. Uququl walidain. Makanya kalian ya yang masih mempunyai orang tua, ibu dan bapak secara lengkap ya, hati-hatilah ya, perlakukanlah mereka, kedua orang tua kita dengan baik ya, karena salah satu tiket untuk bisa masuk surga itu adalah ada di ibu dan bapak. Cek kurang Sundama, indung tumbuh rahayu bapak sagara hampura. Jadi harus kita perlakukan dengan baik. Jangan sampai kita ini melakukan tindakan-tindakan yang tercela terhadap orang tua, terhadap ibu dan bapak yang telah banyak berjasa dalam membesarkan kita ya. Makanya menyakiti orang tua termasuk pada dosa yang besar. Untuk selanjutnya ya, meninggalkan sholat. Sholat adalah merupakan tiang agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Itu kalian sudah hafal betul. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kemudian yang ke-8 adalah memakan harta anak yatim. Anak yatim yang harus kita perlakukan secara mulia, ini justru kita ambil hartanya dengan secara zalim, itu termasuk perbuatan dosa besar. Yang ke-9 adalah korupsi. Sebenarnya antara mencuri dan korupsi sama ya. Cuma kalau mencuri biasanya dilakukan oleh masyarakat bawah, disebutnya maling. Sementara untuk para pejabat ya, yang punya para pemangku kebijakan terkait korupsi, atau bahasa Latin bahasa nama white collar crime, kejahatan bernasib putih itu yang dilakukan oleh para pejabat. Karena korupsi itulah sebenarnya sebuah eufemisme, penghalusan bahasa ya. Maling ya kan, dilemaskan jadi koruptor. Dan yang terakhir adalah membunuh ya. Membunuh yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Itu mungkin dari 10 dosa besar yang harus kita hindari. Terima kasih, silakan Bu Nurul. Ya, terima kasih kepada Ustadz Jaja yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian tinggal baca materi yang udah kita berikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A.